Itu yang perempuan yang remaja itu. Oh, yang remaja. Itu gue nanya, dia gantung diri, bunuh diri di situ. Itu gantung dirinya dikarenakan diperkosa 16 orang. Ih, sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast channel bareng gua Iyeng. Apa kabar nih teman-teman semua di rumah nih? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan semoga tayangan kita ini dapat menghibur dan mengisi di sela-sela kekosongan kegiatan kalian. Tak lupa untuk saya selalu mengingatkan untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita dapat berkembang dan lebih baik lagi. Nah, kebetulan malam ini kita lagi tag di luar studio nih, tepatnya di daerah Bekasi. Buat teman-teman yang mau share pengalaman pribadinya atau horornya di podcast channel, bisa aja langsung di DM Instagram kita di bawah ini. Oke, episode kali ini gue udah kedatangan Bang Ray nih sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat ngekos di daerah Jakarta Timur kisaran tahun 2014-an. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke Bang Ray, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Biasa lah, kerja biasa aja. Oh, oke. Ya udah paling gitu aja ya, teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih gimana kisah atau pengalaman horornya yang akan diceritakan. Monggo. Ya kenapa gue pernah kejadian di horor itu ya lebih parah sih emang di satu tempat kontrakan daerah Bekasi sama Jakarta lah, perbatasan gitu. Oh, perbatasan Bekasi Jakarta. Ya, Ya, itu oke. kontrakan bisa dibilang satu horor, satu juga karena bebas. Itu waktu kejadian di tahun 2000, sekitaran tahun 2014. Oke. Tempatnya itu bisa dibilang gede mah gede, kayak kos-kosan sekolahan malah. Kayak ruang kelas sekolahan. Tempatnya gede. Ya, tapi tempatnya bisa angker-angker. Oh, maksudnya gede tuh tingkat banyak gitu? Banyak. Oh. Itu 3 tingkat. Oh, tingkat. 3 tingkat. Itu ya pertama kali gue ngalamin kejadian situ yang lebih parah sih emang suatu saat pas lagi gue kebetulan bawa cewek gue dulu ya, Oh, gitu. oke. Tim dulu. Itu gue ya nggak cuma berdua lah nongkrong pas malam bareng-bareng sama bocah gue sendiri. Emang pas sebelum kejadian saat kesurupan itu ya hanya nongkrong biasa aja, cuma emang beberapa saat sebelum kejadian emang sempet ngerasain. Kalau gue sendiri kan emang pernah belajar soal gaib dan gue pernah ya bisa dikit-dikit, cuma untuk melihat wujud secara langsung itu gue belum pernah emang. Jadi lebih ke hanya perasa aja jatuhnya. Interaksi gitu. Interaksi cuma dari orang gitu, jadi kayak arwahnya itu masuk ke seorang gitu. Oh, iya lanjut. Itu kejadian jatuhnya sih jam 3. Itu semua udah pada sepi, udah pada tidur. Emang pas waktu sebelum kejadian gue sempat merhatiin itu perempuan, cewek gue lah, masuklah kamar mandi. Emang dia nggak ngomong apa-apa. Sebelumnya emang dia nggak cerita apa-apa, dia belum ngomong. Pas mulai kejadian itu sempat masuk, bisa dibilang anak kecil. Oh, pas kesurupan itu? Itu pertama anak kecil. Beberapa kali kesurupan dalam satu waktu itu anak kecil untuk pertama kali masuk. Selanglah adalah 10 menitan untuk kejadian itu. Sempet sadar, gue tanya kenapa bisa kejadian. Itu karena lagi halangan dari headnya perempuan. Oh, oke. Ya entah setengah sadar atau gimana, dia juga sempet ngelihat itu anak kecil dalam kamar mandi juga. Oh, dia sebelum kesurupan itu dia kamar mandi. Iya, ke kamar mandi terus ngelihat wujud gitu. Ngelihat wujud. Dia itu sempat ngelihat wujud seperti anak kecil. Cuman dia nggak berani ngomong. Akhirnya lanjut tidur. Itulah kejadian pertama kali. Dan setelah kejadian pertama kali itu nggak selang berapa setengah jaman
itu perempuan masuk lagi. Buset. Kesurupan lagi. Itu yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya itu dalam waktu bisa panjang lah. Ada kali berjam-jaman. Orang dari jam 3 pagi sampai subuh pun itu nggak ngaruh sama suara azan. Buset. Padahal bisa dibilang suara azan itu terdengar sampai kosan. Ada beberapa temen yang bisa dibilang bisa bantu untuk mengeluarkan makhluk itu. Bisa sih, cuma hilang masuk cepet gitu, prosesnya cepet, nggak lambat gitu. Bisa bilang kasihan sama perempuan itu karena emang setahu gue juga kalau kesurupan gitu kan capek orang yang kesurupannya. Iya, apalagi namanya perempuan. Kalau mau laki mah antepin gitu, saya bilang mah. Berjalannya waktu itu perempuan itu masuk lagi makhluk bisa sekaligus 3. Itu bolak-balik ya, maksudnya nggak sekaligus 3, maksudnya bergantian lah. Bergantian 3 makhluk dari perempuan yang masih remaja, kakek-kakek dan nenek itu. Gue bisa bilang kenapa itu perempuan remaja, kakek-kakek dan nenek. Itu taunya gue karena dari teman gue untuk mencoba interaksi. Untuk pertama kali mencoba interaksi. Jadi ngobrol tuh ya pas kesurupan. Sempat kena. Cuma karena interaksinya nggak mau lama, udah akhirnya ya sempet berbagai cara apa yang dilakuin itu masih belum kena. Terus? Itu kenanya interaksi itu jujur itu sama gue sendiri. Karena interaksi yang interaksi secara langsung itu sama gue itu makhluk itu perempuan. Perempuan remaja. Gue lupa, gue sempet nanya namanya itu, gue lupa lah. Tapi ngobrol sama lu tuh berarti deh? Iya, sama gue ngobrol, sama yang lain malah nggak mau. Sempet berontak, Pak, itu total berontak banget itu. Oh bisanya sama yang lain nggak mau, sama lu mau, kenapa tuh? Itu bisa interaksi ke gue. Ya bisa disingkat cerita ya, bisa dibilang itu yang masuk perempuan itu dibilangnya gua mirip sebagai mantan dia yang dulu gitu. Sebelum sewaktu dia meninggal, makanya pas dia masuk ke perempuan, ke cewek gua itu, yang lihat gua jadi demen gitu, merhatiin gua terus. Kalau ngeliat ke gua selalu maunya nyamperin ke gua, tapi giliran gua nggak ada itu ngamuknya bener-bener ngamuk kayak gimana gitu. Itu nggak cuma itu doang, itu juga sempat keluar, sempat masuk lagi namanya tuh kakek sama nenek itu bisa dibilang sepasang peninggal, udah lama ninggalin tempat itu. Itu gue bisa kesurupan itu kejadian emang satu faktor tempatnya itu emang gue rada mojok sih, jatuhnya pojok banget. Kawasan lu? Dapetnya pojok, sempit, pengap, lembab, itu emang bisa dibilang tempatnya lah. Nah itu gue dapet kejadian kesurupan itu emang gue dapet kontrakan kosan itu gue di pojok. Satu karena lembab, pengap, jadi gitu emang tempat itu kurang dari pencahayaan. Tempatnya minim, ya kayak gitu. Minim lah. Emang bener-bener paling pojok, emang gue dapetnya udah terpojok gitu. Itu gue bisa interaksi. Itu gue sempet nanya-nanya sih kalau soal interaksi itu, kenapa dia bisa masuk ke meninggal itu kenapa. Itu salah satunya sempat nanya gue, dia meninggal itu karena bunuh diri, gantung diri di tempat kamar itu sendiri. Yang mana tuh bang? Kan banyak tuh yang masuk tuh. Itu yang perempuan yang remaja itu. Yang remaja. Itu gue nanya, dia gantung diri, bunuh diri di situ. Itu gantung dirinya dikarenakan diperkosa 16 orang. Ih, sadis. Dan itu gue juga kaget, kenapa dia bisa seperti itu gitu. Nah itu menjelang pagi itu masih berlanjut tuh. Sampai gue minta tolong beberapa teman gue, dan teman gue minta tolong beberapa temennya untuk datang untuk bantu
cewek gue ini yang namanya kesurupan dari subuh sampai pagi, ya kasihan lah berjam-jam. Sampai temen gue yang datang non Islam, tapi itu perempuan, sampai dia ngebantuin, sama keluar datang lagi. Ya cuma keluar datang lagi tuh bergantian antara perempuan, anak kecil, atau kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Pokoknya itu aja tuh yang masuk tuh ya. Itu berempat itu emang sempet 2 jaman lah netral. Ya cuma begitu balik lagi. Dan baliknya kesurupan itu nggak cuma yang si perempuan doang, dari anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek. Iya, itu aja lah ya. Iya. Emang namanya di lingkup yang gelap. Kalau info dari temen gue yang bisa ngeliatnya mah, di luar kamar pun banyak yang nunggu. Ya, cuma ya alhamdulillahnya dibantu sama temen gue untuk netral di ruangan kamar. Nggak ada yang masuk lagi selain yang ada di ruangan itu doang gitu. Jadi yang kesurupan itu ya tetap antara 4 makhluk gaib itu, perempuan itu, anak kecil, kakek-kakek dan nenek. Ya cuman balik lagi namanya perempuan, ya kasihan, namanya kesurupan berjam-jam. Udah gitu lagi head, ya masuk lagi ya, pokoknya bergiliran lah itu makhluk itu, bergiliran untuk masuk ke badan cewek gue ini. Sampai sore itu kejadian. Begitu aja terus. Dari setelah netral 2 jam itu, setelahnya itu tuh udah nggak netral lagi. Itu berjam-jam sampai sore, dan akhirnya pun yang namanya gua dan teman-teman gue yang pada pasrah. Akhirnya minta tolong ke bagian security, bagian keamanan kosan itu. minta tolong panggilin namanya orang pinter sekitar situ. Sampai gue lari-lari berdua sama temen gue untuk minta panggilin orang pinter. Datanglah tuh selang 15 menit setelah gue minta tolong sama security. Orang situ tuh ya? Orang situ asli. Emang perawakannya emang kayak Ustadz, cuma udah rada tua lah. Nggak nyampe 15 menitan, ya alhamdulillah selesai. Sempet cuman dijelasin sama orang pinter situ, dan orang pinter itu pun nggak cuma sekali datang ke situ. Udah sering. Udah beberapa kali dipanggil sama pihak keamanan yang minta tolong untuk kejadian kesurupan seperti itu. Dan kejadian kesurupan itu nggak cuma di cewek gua doang. Sebelum gua nempatin kosan itu pun info keamanan setelah gua kejadian, dia pun baru ngomong kalau tempat kamar yang gue tempatin itu beberapa kali emang kejadian seperti itu serupannya. Emang di tempat lu itu ya? Iya. Yang biangnya itu terus. Dan gue diarahin sama orang pintar situ, kalau bisa pindah dari tempat ini. Karena bisa dibilang orang pintar itu ngomong sendiri, tempat ini pun sudah bisa dibilang kerajaan goibnya makhluk itu semua. Itu karena salah satu pengap, minim penerangan, bisa dibilang mah gelap. Setiap diganti lampu, bawah lampu mati mulu. Itu pun gue yang ganti. Tuh. Salah satu ciri itu tempat horor sih itu sih, lampu tuh nggak pernah betah gitu. Ya iya, lagi namanya lembab pengap itu ya udah suatu tempatnya. Nah begitulah kurang lebih ceritanya di satu tempat itu. Dan gue juga sempet dapat omongan juga dari security situ, nggak cuma di kamar itu doang, bisa dibilang setiap tahun itu kos-kosan itu yang lebih parah itu yang kesurupannya itu sampai minta tumbal. Itu setiap tahun.
Dan pas lagi ngalamin itu kesurupan minta tumbal, itu pun gua ada ngalamin sendiri, itu perempuan kesurupan minta tumbal darah. Jadi emang itu maksudnya kosan biar rame ya apa gimana tuh minta tumbal? ya bisa jadi seperti itu, karena bisa dibilang itu kosan apa ya, bebas. Iya, bisa dibilang prostitusi mungkin, kemungkinan besar lah iya. Lebih ke situ berarti. Makanya gue bisa nempatin kosan itu ya karena satu buat ngumpul, bebasnya juga iya itu. Ya, satu sih tujuannya hanya untuk ngumpul bareng gitu sama temen-temen tongkrongan, temen-temen ya biasa aja, nggak ada kepikiran pernah sampai kejadian sampai seperti itu, sebenarnya nggak ada. Oke teman-teman, paling itu ya cerita dari pengalaman Bang Rey. Cuman ada beberapa yang pengen gue tanyain nih. Kalau untuk dengar cerita lu secara keseluruhan nih ya kan, setiap ada lu, terus cewek lu kesurupan, terus tapi kalau lagi nggak ada lu, dia normal. Itu bisa dibilang berarti ada pengaruh kalau lu lagi ada deket sama cewek itu. Ada kemungkinan nggak tuh kalau yang lu bilang tadi apa namanya arogan tayangan yang bunuh diri itu ada sangkut pautnya sama lu atau demen sama lu kayak gitu? Ya bisa dibilang sih emang iya. Ibarat kalau gua di tempat dia selalu kesurupan, tapi giliran gua lagi agak rada menjauh lah gitu, lagi keluar aman gitu. Netral aja kan. Ya kalau bisa dibilang ada sangkut pautnya sama gue ya sebenarnya enggak, itu kan dari zaman sebelumnya. Ibarat ya kalau yang sewaktu gue interaksi lagi waktu itu dikarenakan karena yang perempuan itu bilang gue ini mirip sama mantannya waktu sewaktunya masih hidup gitu. Makanya dia kenapa ngeliat gue selalu demen gitu. Pas lagi kejadian tuh kalau ngeliat gue selalu senyum. Genit lah ya. Tapi giliran dia halangin sama temen gue suruh keluar dulu, itu selalu ngamuk-ngamuk. Gitu. Kalau selepas dari itu kayak lu lagi sendiri di kosan atau lagi nggak sama cewek lu, itu lu pernah ada gangguan dari cewek itu masih kayak dimimpiin atau wujud gitu? Kalau untuk itu, kalau gangguan sih ya hal wajarnya aja gitu. Namanya gangguan hal gaib pasti ada. Entah barang ditimpuk gitu. Iseng juga dia berarti ya? Emang bisa dibilang tempatnya emang iseng. Cuma kalau untuk ke yang lain itu malah nggak ada yang berani untuk masuk ke kitanya gitu. Entah ke temen gua atau ke guanya, itu nggak ada yang berani itu makhluk masuk ke badan kita. Penampakan gitu nggak juga berarti? Maksudnya dia nunjukin ini loh gua nih bang yang... Kalau untuk gua sendiri pribadi, gua nggak ditampakin sama sekali. Cuma kalau temen gua yang bisa ngeliat, sempet diliatin itu perempuan nongkrong di atas lemari dalam kamar. Buset. Nongkrongin aja gitu dalam kamar. Iya. Jadi kayak mantau pergerakan kita gitu, ngapain lah. Itu kalau untuk gangguan keseluruhan kontrakan tuh kan di situ kan lu nggak sendiri kan? Iya. Banyak tetangga juga tuh dari lantai 1, 2, 3 itu semua ada gangguan atau emang di lu aja tuh fokusnya tuh? Kalau dibilang fokus di gue sih nggak juga. Nggak juga. Ya tergantung lagi, emang namanya makhluk begitu tergantung dari makhluknya, iseng atau enggaknya gitu. Memang kalau bisa dibilang lebih parah mah di tempat gua, kamar yang paling pojok, ya tempatnya kecil gitulah. Kalau untuk dari lantai 2 atau lantai 3-nya itu malah bisa bilang aman. Cuma yang lebih parahnya itu saat kejadian setiap setahun sekali. Cuma gua rada lupa tuh tahun apa, setiap bulan apa. Pokoknya setiap setahun sekali itu pasti ada kejadian namanya kesurupan, itu minta tumbal darah. Itu pasti dari keseluruhan kontrakan itu. Ya jadi namanya pas kejadian saat itu ya udah penghuni semua kos-kosan kontrakan itu dari bawah sampai atas itu pada masuk kamar semua. Jadi yang nanganin itu langsung dari security untuk langsung manggil untuk
orang pintarnya lah untuk nanganin seperti itu. Oh, yang Pak Ustadz tadi itu yang lu cerita ya. Terus untuk cewek lu itu peka nggak sih orangnya? Apa kan dia sering dimasukin tuh, emang peka orangnya apa emang biasa aja gitu, emang dia lagi capek atau gimana kerasukan terus gitu, apa emang orangnya peka gituan? Kalau dibilang peka mah enggak. Oh, dia orang awam aja gitu ya? Orang awam yang bahkan bisa dibilang nggak ngerti mana yang mungkin ngerti cuma nggak terlalu paham sama soal goib gitulah. Ya emang pas kejadian itu emang setelah kejadian gue tanya detailnya itu yang gue bilang pertama, karena dia lagi haid, namanya makhluk begitu kan demen namanya darah amis. Amis dari haid perempuan kan itu benar-benar ngundang sebenarnya. Makanya bisa dibilang kan kalau namanya orang lagi perempuan haid harus dibersihin benar-benar. Iya. Itu salah satunya. Oke, paling gitu aja teman-teman. Makasih banget nih udah Bang Ray udah khususnya buat boleh nyempetin gua hadir di Bekasi ya kan, di jauh-jauh nih kita dari studio nih ya kan. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga ya. Oke. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Gua dan Bang Ray izin pamit undur diri. Sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.